Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fitriani. Saya akan mempresentasikan tentang prosedur proyek ujian akhir semester untuk statistik ekonomi dan bisnis. Nah, di antaranya kita adalah mengolah data penelitian sederhana menggunakan SPSS. Nah, di sini metode pengerjaannya kita tuh membuat dulu variabel-variabel penelitian, lalu variabel-variabel penelitian tersebut dibuat kuesioner penelitian. Nah, kebetulan saya menggunakan Google Form untuk melakukan kuesioner penelitian ini. Nah, contohnya ini ya teman-teman, kuesioner penelitiannya. Nah, jika kuesioner penelitian sudah memenuhi standar, respondennya adalah 40 minimal. Kita tarik datanya menggunakan Excel file ya. Nah, Excel file, tapi di sini ada beberapa responden yang saya remove, berjumlah 4 orang karena ada beberapa yang kosong dan batas normal row dari si SPSS itu hanya 40 teman-teman. Jadinya saya merubah datanya menjadi tabulasi skala agresivitas itu hanya 40 responden. Nah, 40 responden ini kita olah lagi untuk dijumlahkan semuanya untuk pengujian data validitas. Nah, setelah dijumlahkan itu jumlahkan semuanya, lalu kita copy hanya totalnya teman-teman ya, total nilai variabel dengan jumlahnya juga. Kita buka SPSS dan ke data view kita paste lalu muncul ini namanya masih panjang-panjang teman. Nah, kita ubah ke datanya di variable view, jadi namanya itu coba kita ganti jadi xxx misalkan. Nah, kita blok semua ctrlf, kita ke refresh, terus kita ketik var 00 3 digit 0. Nah, kita ganti di refresh widthnya x, refresh all. Ini cukup ringkas ya teman-teman. Kalau sudah, kita langsung ke di sel terakhir itu jangan lupa untuk ganti jadi total, terus lalu ke analis langsung ke correlate ke bivariate. Nah, kita blok semua di sini teman-teman, blok. Nah, ini blok CTRL ya, CTRL, terus pindahkan datanya ke data variables. Jangan lupa untuk di checklist persennya. Nah, kita klik OK. Nah, ini hasil outputnya teman-teman, kita perbesar. Nah, geser kanan, kita lihat di version correlationnya, di data yang terakhirnya teman-teman, di totalnya maksudnya. Nah, kita ke uji validitas itu berfungsi untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang digunakan peneliti dalam mengatur dan memperoleh data penelitian dari para responden. Dasar pengambilan uji validitas version ini itu ada 2, membandingkan nilai R hitung dengan R table. Nah, jika nilai R hitung lebih besar dari R table, maka dikatakan data itu valid teman-teman. Coba kita bandingkan dulu dengan data R hitung yang di SPSS. Nah, di totalnya di version correlation itu 0,841 berarti lebih besar dari, nah lihat di Airtable ya teman. Nah, Airtable itu kita tentuin di jumlah datanya itu, jumlah respondennya itu di 40 dan nilai peraplikasinya itu 5%, maka di 0,312 teman.
Nah, maka dikatakan 0,841 lebih besar dari 0,312. Maka dikatakan ini datanya valid, teman-teman. Nah, yang kedua itu melihat nilai signifikansinya. Signifikansinya itu coba kita di SPSS-nya, teman-teman. Kita di SPSS-nya kita coba 0,000 signifikansinya ya. 0,00. Kita cek di ketentuannya di notes saya tuh, maka jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05 itu data dikatakan valid. 0,00 kurang dari 0,05 maka dikatakan valid. Lalu kita ke uji reliabilitas, teman-teman. Nah, uji reliabilitas kita gunakan data yang sama, teman. Kenapa kesini? Sabar ya. Ini kesini Wing ya. Bukan. Nah, uji reliabilitas kenapa kesini terus? Maksudnya tuh ke SPSS-nya. Nah, ke SPSS-nya ke analis, ke cladding scale, reliabilitas analisis, blok semua kecuali total ya. Total biarin tinggal ke sini, terus ganti ke modelnya itu apa, statistiknya itu kita pilih cyclical if item deleted, lalu kita oke kan. Hasil outputnya kita coba interpretasikan ya, teman-teman. Interpretasikan itu di reliability statistiknya. Kita coba panduannya apa. Di note saya itu uji reliabilitas bertujuan untuk melihat apakah kuesioner memiliki konsistensi jika pengukuran dengan kuesioner tersebut dilakukan berulang. Kuesioner dikatakan reliable jika nilai Cron batch alpha-nya itu lebih besar dari 0,06. Coba kita lihat di data SPSS-nya. Nah, ini Cron batch alpha-nya itu 0,969. Maka dengan ini data dikatakan reliable karena 0,969 lebih besar dari 0,6. Cukup sekian. Kita lanjut ke uji apa ini? Uji asumsi klasik ya. Uji asumsi klasik itu mengolah data dulu ya, teman-teman, yang tadi menjumlahkan X1, X2 nya karena kan X variabel X nya ada 4 ya. Nah, kalau udah jumlahkan semuanya, kita coba CTRL-C semuanya, lalu ke SPSS-nya buka, terus ke variable view-nya kita ketikkan X1, X2, Y. Nah, labelnya disesuaikan dengan datanya ya, teman-teman, yaitu kualitas pelayanan. X1, X2 itu kepuasan pelanggan, kepuasan produk salah. Terus ketiga loyalitas pelanggan. Nah, ini pilih mesinnya itu scale, ini juga scale. Yang terakhir jangan dipilih apa-apa, teman-teman. Langsung kita copy data ini, copy datanya, terus ke SPSS lagi tapi ke data view kita paste, kita ke analis langsung, terus kita ke regression, ke linear, terus kita pilih variabel dependence dan independence-nya. Nah, dependence itu biasanya variabel Y dan independence itu variabel X. Nah, kita pilih ke statistik, kita checklist linearity diagnostiknya, kita ke plots itu biasanya untuk yang
sekater Y-nya itu di SRSID. Nah, JVRED. Nah, itu ketentuannya jangan salah ya. Terus kita klik juga. Nah, ini kita jangan sampai salah sih pilih ini ya. Ini klik histogram, terus normal, probability-nya, floatnya continue, terus kita save. Save-nya kita tentuin unstandardized, ini jangan diklik, lupa aku. Standarnya jangan diklik ya, jangan di checklist, hanya unstandardized-nya aja. Terus oke. Nah, ini keluar datanya ya teman-teman ya. Semua ini cukup panjang sih, tapi kita coba interpretasikan datanya ya, kita pahami datanya. Nah, ke uji asumsi klasik itu ada 3 teman-teman. Ada uji normalitas, ada uji multikolinearitas, ada uji heteroskedastisitas. Nah, uji normalitas ini dikatakan normal apabila nilai tingkat signifikasinya lebih dari 0,05. Sebaliknya, dikatakan tidak normal jika tingkat signifikasinya kurang dari 0,05. Kita lihat diagramnya teman-teman di SPSS-nya. Diagram chartnya bawah, scroll ke bawah terus. Cukup lengkap sebenarnya. Ke bawah terus. Iya, terus kita lihat histogram, maksudnya histogram panjang sekali. Histogram hai histogram. Histogram ini muncul teman-teman. Nah, dikatakan nih histogram itu kalau membentuk gunung, data dikatakan normal. Nah, kita coba lihat ya. Nah, kita ke plot dikatakan data normal itu titik-titiknya mengikuti garis diagonal, itu katanya normal teman-teman, datanya normal. Nah, untuk yang sampel kolimograf itu harus kita analis lagi teman-teman, gunakan data ini teman-teman, kita analis, terus kita pilih non parametric test, terus kita ke legalisi dialog. Salah legalisi dialog. Nah, itu terus ke sampel case, terus ke unstandardized testnya kita pindahkan ke tes variabilis. Klik OK. Nah, muncul hasilnya teman-teman. Nah, signifikansinya itu 0,200 nih. Coba kita cek dengan panduannya, ketentuannya. Nah, tingkat signifikansinya kurang dari 0,05. Enggak, salah, maksudnya tingkat signifikansi lebih besar 0,05 itu datanya Pak normal. Jadi 0,200 lebih besar dari 0,05 gitu. Itu normal teman-teman datanya. Terus kita lanjut ke uji multikolinearitas. Udah susah nih ngomongnya. Uji multikolinearitas itu dilihat dari mana yuk? Dari VIF, variance inflation factor. Nah, itu di coefficient pokoknya gitulah ya. Itu VIF nya jika di bawah atau kurang dari 10 dan toleransinya 0,1, maka tidak terjadi multikolinearitas. Nah, itu ini kan kurang dari 0,10 ya, kurang dari 10 maksudnya, kurang dari 10. 4,583 itu kurang dari 10. Nah, selanjutnya kita ke uji heteroskedastisitas. Nah, heteroskedastisitas itu dilihat dari scatter plot teman-teman. Kalau titik-titiknya menyebar tidak bentuk pola, maka itu data dikatakan tidak terjadi apa? Ada susah penyebutannya.
meteoroskedastisitas. Nah itu teman-teman, cukup sekian dari uji asumsi klasik ya. Kita ke uji regresi linear berganda sederhana teman-teman. Oke, uji regresi linear sederhana, coba kita lihat ya. Ini kalau uji regresi linear sederhana itu kita harus olah datanya lagi, berganda sederhana lagi datanya. Coba di Excel file ke tabulasi skala agresivitas lagi, kita ubah olah datanya untuk ringkasan jadi X dan Y aja. Jadi X itu ditambahin teman-teman, X1, X2. Nah untuk Y tetap aja karena Y hanya ada satu ya teman. Nah kalau udah kayak gitu, kita copy datanya, buka SPSS nya dulu ya. Copy datanya, kalau udah buka SPSS nya, ke variabel view. Nah kita ketik X1 maksudnya X Y lupa ya. Nah kita tentukan desimalnya 0, labelnya disesuaikan ya, itu juga 0 ya, labelnya itu disesuaikan, datanya itu yaitu ke kualitas pelayanan untuk X dan loyalitas pelanggan untuk Y. Nah kita langsung ke analis. Isi dulu data view teman-teman, maksudnya isi dulu data view, copy semua. Paste. Nah, kita langsung ke analis. Nah ini terus langsung ke regression linear. Nah itu kualitas pelayanan itu biasanya di X to di independent. Lama banget ini di independent. Kenapa? Nge-like apa gimana? Independent. Nah, realitas pelanggan itu di dependent. Kita klik jangan ketuker sih, dilihat dulu aja teman-teman. Nah itu di oke kan. Ini ada nge-lag apa ya laptopnya, maaf ya teman-teman. Langsung ke oke. Hasil outputnya udah keluar nih. Kita copy model, interpretasikan datanya dulu. Nah yang pertama itu koefisien untuk menentukan model persamaan regresi pengujian hipotesis. Coba kita copy dulu ke Excel. Nah Y sama dengan 0,822, itu model persamaan regresi ya. A 0,461 X tambah E. Nah model persamaan tersebut bermakna bahwa apabila kualitas pelayanan konstan yaitu bernilai 0,82 itu dan yang koefisien arah regresi itu 0,461 bernilai positif, maka pelayanan meningkat satu satuan, maka kualitas pelanggan akan mengalami kenaikan sebesar 0,461 guys. Yang kedua, pengujian hipotesis itu nilai signifikansi itu 0,00 kurang dari 0,05. Nilai T hitung lebih besar dari T tabel.
menggunakan bantuan tabel T ya teman-teman. Tabel T kita buka dulu. Nah, untuk menemukan T tabel itu N dikurangi K. N itu jumlah responden dikurangi jumlah variabel. Jumlah variabelnya itu kita X dan Y. Maka 2 berarti 38 teman-teman. Signifikasinya T hitungnya tuh 16,259 teman-teman. Nanti tabelnya kita lihat. Ini hitungnya 16,259. Lalu ke T-table mana? Oh, ini T-table ini. Jumlah respondennya kita 40 dikurangi jumlah variabel itu 2, berarti 38. 38 itu 38 itu ini di 0,05 1685. Maka interpretasinya itu disimpulkan bahwa variabel X terhadap Y itu kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelanggan. Artinya semakin bagus kualitas pelayanan yang dilakukan, maka kualitas pelanggan akan semakin meningkat juga. Terus kita lanjut ke 3, koefisien determinasi ya. Itu tuh untuk digunakan melihat seberapa besar presentasi variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, itu yang digunakan itu datanya model summary teman-teman. Model summary itu coba kita buka space-nya, copy dulu buat mempermudah analisanya. Copy itu di R-square. Nilai R-square itu bermakna bahwa kualitas pelayanan akan mempengaruhi loyalitas pelanggan sebesar 87,4%, sedangkan sisanya 12,6% itu dipengaruhi faktor lain. Nah, ini kita siapkan juga tabel persentasenya ya. Nah, cukup sekian dari presentasi dari penjelasan prosedur uji data. Penelitian sederhana melakukan SPSS. Jika memang ada kekurangan atau kesalahan, mohon feedback dan koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.